Halo sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi di channel Indo Bisnis. Nah, di sini saya akan menginformasikan tentang cara jadi bandar di dalam bisnis saham, komoditas dan juga forex ya, teman-teman ya. Jadi di sini ya, teman-teman itu bisa menjadi seorang bandar dengan modal yang kecil ya. Jadi di dalam trading dunia investasi itu saya akan ngasih tahu sahabat-sahabat semua itu strategi dan teknisi bandar melakukan trading dengan money management seperti apa dan dalam melakukan eksekusinya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas tentang di mana pembahasannya itu adalah di forex gold ya, emas. Di mana harga emas antam di sini juga turun drastis, jika naik dia juga naik drastis. Itu ketika penurunan paling di antara 1000, kenaikan 500 sampai 800 rupiah ya teman-teman ya. Nah, di sini artinya dari kenaikan sampai keturunan berarti besarannya adalah sering turun ya daripada naiknya. Nah, di sini strategi averaging tetapi dengan cara lot kecil dengan lot yang sama ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka akun forexnya ya teman-teman ya. Di dalam komoditas, di dalam komoditas ini apa aja sih yang disebutkan produk komoditas ya. Komoditas itu diantaranya yaitu emas, perak, tembaga, minyak ya, minyak bed, gas alam, gasolin, gas oil London ya, gandum ya, Amerika Serikat. Itu adalah nama-nama komoditas ya yang di cover di dalam investasi. Jagung, kedelai, kopi, gula, kapas, kakao London, KKS, gabah, platinum, palladium, aluminium ya, seng, nikel, timbal. Nah, produk-produk ini yang sering diminati teman-teman, sebenarnya semuanya ini berpeluang semua ya teman-teman ya, berpeluang semua. Dan di sini bisa teman-teman untuk merencanakan untuk meraih keuntungan ya, tapi bukan signifikan, bertahap dengan strategi juga dan money management yang kuat ya, plan trading yang benar, serta psikolog teman-teman yang terukur ya. Oke, jadi sebelum saya jelaskan tentang mengenai cara tadi ya, teman-teman bantu like, subscribe video saya ya teman-teman, bantu share ke rekan-rekan teman-teman semua, barangkali bermanfaat buat teman-teman juga ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di logam mulia ya, logam mulia emas ya. Nah, di sini terlihat bahwa emas ini sedang mengalami penurunan dari harga buka yaitu 2,02%. Untuk nilai poinnya yaitu 34 ya, artinya sangat signifikan ya dibandingkan kenaikannya hanya bertahap ya kan. Kadang 10 poin, kadang 5 poin, ini sekali nurun 34 poin. Nah, di sini saya akan ngasih tahu gimana sih caranya ya. Dalam kondisi ini teman-teman, yang dibutuhkan adalah dimana prinsip dagang harus diterapkan ya. Dimana posisi kondisi turun ada potensi
kita belanja gitu kalau prinsip dasar dagang ya. Jadi ketika teman-teman semua itu ada produk yang murah, lalu teman-teman bisa melakukan pembelian di situ ya, dan dijual dengan target tuh juga yang sesuai dengan kenaikannya. Ibarat begini, dalam satu hari ibarat harga cabai itu, harga cabai menurunnya berapa, kenaikannya berapa, ya kan. Nah, teman-teman jualnya karena cabai itu gampang busuk, maka dari itu untuk jualnya itu pun jangan eh, nunggu lama-lama ya. Artinya kerugian bakal terjadi dengan cepat juga. Nah, emas ini saya ibaratkan cabai ya, teman-teman ya. Nah, kesimpulannya seperti apa ya? Saya langsung jelaskan ya, bertahap, open posisi bertahap ya. Dengan kita lihat candle serta di mana posisi kita akan berbalik arah. Nah, disitulah kita masuk. Oke, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat ya, pada pair XAU emas di situ terlihat saya melakukan open posisi ya, 0,01 di 1703 ya, 0,02 di 1702, 0,2 lagi di 1692, 0,2 lagi di 1689, pasang beli lagi ya, beli lagi 0,03 di 1668, beli lagi di 0,03 di 1661. Inilah cara investor melakukan pembelian dan pembelanjaan dalam komoditas ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya pakai akun real tapi akun sen ya. Nah, ini adalah konsep money management ya. Karena akun sen itu bisa, menurut saya itu bisa dijadikan money management yang kuat dan bisa kita maksimalin profit, minimal risiko juga ya. Karena ibarat ini di sini ada, saya pakai saldo $10 ya, teman-teman ya. Dengan target harian saya $3 setiap hari ya. Nah, kalau saya liatin posisi saya itu 2 hari aja cuman profit $2 ya. Nah, karena di sini saya posisinya itu untuk mencari income tambahan ya. Tapi secara kenyataannya itu sebenarnya money management saya itu ada 100 kali lipat dari $10 ya. Berarti berapa? Berarti saldo sebenarnya saya itu adalah 1.000 ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, simak. Nah, kita lanjut ke posisi open posisi ya. Nah, di sini saya melakukan, kita lihat candlenya ya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa posisi candle itu harga tidak akan selalu naik dan juga tidak akan selalu turun. Tapi ketika turun signifikan di posisi dia posisi mau naik menembus ya.
ketika saya tarik ya, itu nah bisa dilihat. Nah, di sini itu harga terbawah ya, teman-teman ya. Oke, kita dari MN1 ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kondisinya itu menurun dengan drastis ya, teman-teman ya. Tapi di sini itu besar kemungkinan akan ketika naik juga begini. Ini kan kondisi candle pada saat naik turun lalu lanjut turun. Nah, di saat posisi turun ini kita ada posisi beli. Ya. TP-nya di mana? TP-nya kalau untuk strategi ini TP-nya bebas di mana saja, kapan saja. Ya. Yang jelas teman-teman itu minimal punya 100 kali deposit dalam 1 minggu, seolah-olah analisa yang teman-teman lakukan ini tidak benar dalam 90 kali. Tapi menurut pakar itu tidak akan mungkin analisa kita itu nyampe 10 kali aja, itu tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin terjadi kita melakukan 10 kali analisa, itu bakal gagal ya. Tapi kita udah menjagakan nih money management sebelumnya, bahwa kita anggap 8 apa namanya kan 100 ya, 1000 kalau sekali masuk 10 otomatis berarti kan 100 kali masuk. Nah, kita itu sebenarnya udah menyiapkan 100 kali kita melakukan analisa serta 100 kali berita itu dalam 100 kali open posisi, dan bisa jadi kan sekalinya paling untuk beritanya 1 minggu ya keluarnya ya, itu kita anggap gagal. Dan secara logika ketika 100 itu teman-teman open posisinya dengan cara ini ya, ini teman-teman mungkin harga emas udah 14 kali ya, 140 mungkin ya, tapi kan tidak mungkin ini bakal terjadi di 1740. Besar kemungkinan bisa terjadi, tapi 50% bahkan 35% ya teman-teman. Kalau kita melihat ke kondisi zaman saat ini, di mana perkembangan zaman tidak akan menurun drastis ya namanya investasi dan harga saham lainnya ya, apalagi emas dalam forex ini peminatnya juga luar biasa. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya mau ada open posisi ya. Itu open posisi ini mungkin teman-teman bisa dilihat di gambar layar ya, dimana saya melakukan open posisinya itu dengan lot yang kecil ya, tapi level margin saya juga besar ya. Nah, ini cara bandar melakukan transaksi di dalam market itu seperti itu. Jadi bandar itu mereka punya money management itu seolah-olah 100 kali masuk itu posisi dia gagal. Ibarat dia mau menempur, mau bir dan bull itu saling berlawanan, mereka masuk dalam market tapi 90 kali masuk itu dia gagal, tapi kan tidak mungkin ya teman-teman ya. Itu cara bandar masuk dalam dunia investasi ya teman-teman, baik saham maupun komoditas itu hampir sama ya teman-teman ya, karena saya juga pernah belajar juga ya, belajar khusus, dan artinya saya bagiin ilmu ini dengan dasar dan jelas, dan saya tujuannya ingin menyelamatkan teman-teman dalam dunia investasi komoditas ya teman-teman. Nah, di sini terlihat pergerakan juga bisa kita lihat ya, di mana profit saya yang di bawah ini. Nah, artinya kan kalau kita bicara dagang itu kita kan kerugian sama keuntungannya itu
rasionya itu 90% udah pasti untung ya. Karena ini saya baru manajemen tahap pertama yang saya masukkan ya. Bahkan saya di dompet itu masih ada 90 kali masuk ya teman-teman ya. Nah artinya secara logika dagang dan juga logika bisnis kan tidak bakal mungkin akan terjadi 10 kali masuk. 10 kali masuk aja tidak akan mungkin teman-teman ya. Gitu sih secara konsep dasar dan pembacanya ya. Dan jaraknya pun juga teman-teman harus disiasatin dalam pergerakan itu harian minim rata-rata berapa sih, 10 poin ya udah berarti open posisi keduanya teman-teman harus 10. Ketika belum nyampe 10 poin jangan sampai open posisi lagi gitu. Itu triknya teman-teman supaya teman-teman trading itu bisa profit konsisten ya. Karena buat income tambahan itu kan tujuannya kita ingin profit ya teman-teman. Oke mungkin itu aja mengenai tentang cara bandar dalam masuk dalam dunia komoditas seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa. Dan ternyata tidak harus kita punya uang yang banyak juga ya, kita bisa melakukan transaksi trading dengan cara bandar ya. Oke mungkin ini aja ya video yang saya bagikan teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe ya teman-teman, dan tinggalkan komentar jika teman-teman ada masukan atau butuh ada pertanyaan ya, pasti akan saya respon. Semoga teman-teman investasi sukses ya, selalu jaga kesehatan dan semoga dilancarkan rezekinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti saya akan selalu bagikan update mengenai tentang informasi dan perkembangan bisnis ya teman-teman, khususnya di dunia trading dan investasi. Oke mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.